Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyani Eka Sumiati, Prodi PG PAUD semester 6 di Universitas Pancasakti Bekasi. Video kali ini kita akan membahas perihal apa itu micro teaching. Micro teaching terbagi menjadi dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro artinya kecil, terbatas, dan sempit, sedangkan teaching artinya mengajar. Dengan kata lain, micro teaching adalah pengajaran dalam skala yang kecil. Sekarang kita lihat dulu pengertian micro teaching menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Richard N. Johnson tahun 1974 yang mengatakan micro teaching merupakan suatu sistem yang memungkinkan seorang calon guru mengembangkan keterampilannya dalam menerapkan teknik mengajar tertentu. Yang kedua ada Hamalik yang mengatakan micro teaching merupakan teknik baru dan menjadi bagian dalam pembaruan. Dan terakhir ada Sadiman tahun 2005 yang mengatakan micro teaching adalah suatu latihan mengajar permulaan bagi guru atau calon guru dengan skup latihan dan audiens yang lebih sempit dan dapat dilaksanakan dalam lingkungan teman-teman setingkat atau sekelompok murid di bawah bimbingan dosen pembimbing atau di bawah bimbingan guru pamong. Dari beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan jika micro teaching adalah suatu kegiatan mengajar yang dilakukan dengan cara disederhanakan atau dikecilkan, yaitu dilakukan dengan jalan menyederhanakan komponen-komponen dalam ruang lingkup pembelajaran yang ada, sehingga calon guru dapat menguasai satu persatu keterampilan mengajar dalam situasi mengajar yang disederhanakan itu. Secara umum, tujuan micro teaching yaitu untuk meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran atau kemampuan profesional calon guru dan atau meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan dalam berbagai keterampilan yang spesifik. Latihan praktek mengajar dalam situasi laboratoris, maka melalui micro teaching, calon guru ataupun guru dapat berlatih berbagai keterampilan mengajar dalam keadaan terkontrol untuk meningkatkan tadi tujuan umum dari micro teaching. Sekarang kita lihat tujuan khusus dari micro teaching untuk para calon guru dan tentunya para guru. Menurut Wallace Allen dalam paparan Mujiono tahun 2009, tujuan micro teaching untuk calon guru adalah yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang nyata dan latihan sejumlah keterampilan dasar mengajar secara terpisah. Yang kedua, calon guru dapat mengembangkan keterampilan mengajarnya sebelum mereka terjun ke kelas yang sebenarnya. Yang ketiga, memberikan kemungkinan bagi calon guru untuk mendapatkan bermacam-macam keterampilan dasar mengajar serta memahami kapan dan bagaimana keterampilan itu diterapkan. Sedangkan untuk para guru, tujuan micro teaching yaitu untuk yang pertama, memberikan penyegaran dalam program pendidikan. Yang kedua, guru mendapatkan pengalaman belajar mengajar yang bersifat individual demi perkembangan profesinya. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap terbuka bagi guru terhadap pembaharuan yang berlangsung di peranata pendidikan. Ciri-ciri pengajaran micro teaching yaitu yang pertama, jumlah siswa sebagai subjek belajar itu sedikit, antara 5 sampai 10 orang. Yang kedua, waktu mengajar terbatas, antara 10 sampai 15 menit. Yang ketiga, bahan yang diajarkan juga terbatas. Dan yang terakhir, komponen mengajar yang dikembangkan pun terbatas, seperti penggunaan dalam metode, media pembelajarannya, dan unsur-unsur pembelajaran lainnya. Pasti banyak di antara kita, baik guru maupun calon guru, yang belum memahami seperti apa sih prinsip-prinsip dari pengajaran micro teaching itu. Ayo kita bahas satu persatu prinsip-prinsip pengajaran dari micro. Antara lain, kenapa sih jumlah muridnya sedikit, hanya sekitar 5 sampai 10 orang saja? Jumlah murid sedikit karena ini pembelajarannya mikro, tentu saja dibuat dengan jumlah yang lebih sedikit. Juga untuk memudahkan guru yang sedang belajar. Prinsip lainnya, waktu mengajarnya berapa lama? Bagaimana cara mengajarnya? Saat pelaksanaan mikro, waktu pembukaan dan penutupnya hanya sebentar. Yang lama itu pada saat kegiatan intinya. Jadi, waktu yang diperlukan mikro biasanya hanya sekitar 30 menit. Terus bagaimana alat dan bahan ketika bermain? Alat dan bahan pada penataan main sama seperti kita mau mengajar pada kondisi yang asli, baik jumlah maupun jenisnya. Tentu saja kegiatannya disiapkan sebelum kegiatan dimulai oleh para guru. Lalu ada keterampilan apa saja yang dilatih pada saat micro teaching? Keterampilan yang bisa kita latih saat pembelajaran micro teaching yaitu mulai dari menyiapkan perencanaan, alat dan bahan,
menyiapkan membuka pembelajaran, interaksi dengan anak, memberikan dukungan melalui provokasi, dan akhirnya adalah menutup kegiatan. Selanjutnya adalah metode-metode pembelajaran apa saja yang harus diketahui dan dikuasai oleh para guru dan calon guru dalam menunjang materi yang akan kita sampaikan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Ada 8 metode. Yang pertama adalah metode bercerita, yaitu cara bertutur kata dan menyampaikan cerita secara lisan. Cerita harus diberikan secara menarik, bisa dengan buku cerita, panggung boneka, film, dan lain-lain. Yang kedua ada metode eksperimen, yaitu cara penyajian pelajaran dengan suatu percobaan, mengalami dan membuktikan sendiri apa yang dipelajari, serta siswa dapat menarik suatu kesimpulan dari proses yang dialaminya. Yang ketiga ada metode demonstrasi, digunakan untuk menunjukkan atau memeragakan cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Yang keempat ada metode bermain peran, yaitu salah satu bentuk permainan pendidikan yang digunakan untuk menjelaskan perasaan, sikap, tingkah laku, dan nilai dengan tujuan untuk menghayati perasaan, sudut pandang, dan cara berpikir orang lain. Yang kelima ada metode tanya jawab, di mana anak dirangsang untuk mau bertanya dan menjawab pertanyaan. Yang keenam ada metode bercakap-cakap, dapat dilakukan dalam bentuk tanya jawab antara anak dan pendidik atau antara anak dengan anak yang lainnya. Yang ketujuh ada metode diskusi. Cara penyajiannya dengan bercakap-cakap, mendiskusikan satu tema atau materi yang akan disampaikan. Anak-anak diajak mengeluarkan pendapatnya. Dan yang terakhir adalah metode karya wisata, yaitu metode yang dilakukan dengan mengajak anak-anak mengunjungi tempat tertentu sesuai dengan tema. Pendekatan pembelajaran di PAUD salah satunya itu ada BCCT. BCCT atau Beyond Center and Circle Time merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan PAUD yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya dilakukan melalui kegiatan dengan menggunakan 4 jenis pijakan atau scaffolding untuk menstimulasi perkembangan anak. 4 jenis pijakannya itu berupa, yang pertama ada pijakan lingkungan bermain. Di sini, guru mempersiapkan lingkungan main sesuai dengan usia anak sehingga memiliki taraf perkembangan yang relatif sama. Yang kedua ada pijakan sebelum bermain. Di sini, guru dan anak melakukan kegiatan pembukaan bersama atau dalam circle time, seperti berdoa, penjelasan materi, dan mendemonstrasikan tata cara permainan edukatif yang disediakan, dan tentu saja aturan bermain di BCCT atau di dalam sentra. Yang ketiga ada pijakan selama bermain. Di sini, anak didik lebih aktif, sedangkan gurunya pasif, di mana guru hanya sekedar memotivasi, memfasilitasi, menstimulasi, dan mendampingi. Selama kegiatan, guru diperbolehkan mencatat tahapan perkembangan yang telah dicapai oleh anak. Dan yang terakhir adalah pijakan setelah bermain. Di sini, anak dibiasakan bertanggung jawab dengan membersihkan dan merapikan kembali permainan yang telah digunakan ke tempat yang semula. Setelah itu, guru mengajak anak ke dalam circle time kembali dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar kegiatan yang dilakukan anak selama bermain. Tujuan dari sentra menurut Howard Gardner yaitu untuk mengembangkan kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki oleh setiap anak dengan difasilitasi oleh pendidik dalam pembelajaran dan kegiatan belajar. Kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki setiap anak itu antara lain ada kecerdasan linguistik, logik matematik, musik, kinestetik, visual spasial, ada interpersonal, ada intrapersonal, ada naturalis, dan ada kecerdasan spiritual. Di dalam BCCT, materi yang dikembangkan itu berupa sentra. Sentra dibagi menjadi beberapa sentra, yaitu yang pertama ada sentra persiapan, tempat bermain sambil belajar untuk mengembangkan pengalaman keaksaraan, dan difasilitasi dengan permainan yang dapat mendukung pengalaman membaca, menulis, dan berhitung dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua ada sentra ibadah, yaitu tempat bermain sambil belajar untuk mengembangkan kecerdasan jamak, di mana kegiatan main lebih menitik beratkan pada kegiatan keagamaan. Selanjutnya ada sentra bahan alam, di mana tempat bermain sambil belajar untuk mengembangkan pengalaman sensori motor dalam rangka menguatkan 3 jari untuk persiapan menulis, sekaligus pengenalan sains untuk anak. Lalu ada sentra balok,
yaitu tempat bermain sambil belajar untuk mempresentasikan ide-ide ke dalam bentuk nyata atau bangunan dengan media balok. Lalu ada sentra main peran, yaitu tempat bermain sambil belajar di mana anak dapat mengembangkan daya imajinasi dan mengekspresikan perasaannya saat ini, kemarin, dan yang akan datang. Dan yang terakhir adalah sentra seni. Sentra ini menitik beratkan pada kemampuan anak dalam berkreasi, dilakukan dalam bentuk proyek, di mana anak diajak untuk menciptakan kreasi tertentu yang akan menghasilkan sebuah karya. Demikianlah pemaparan dari saya perihal apa itu micro teaching. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada dosen kami yaitu Ibu Dr. Irma Yuliantina, MPD, yang sudah membimbing kami dalam mata kuliah micro teaching ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.